Selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, kali ini saya Nanda Sulistya Salsa Putri, nomor absen 22 dari kelas 10 MIPA 5, akan mempresentasikan terkait materi konsep skalar dan vektor. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya sudah menyediakan peta konsep apa saja yang ingin saya bahas nantinya pada presentasi kali ini. Yaitu, ada penyajian vektor, vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi linear, operasi aljabar pada vektor R2, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, kesamaan dua vektor, dan yang terakhir yaitu panjang vektor. Nah, setelah melihat peta konsep yang sudah saya sajikan, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penyajian vektor. Nah, vektor ini dapat disajikan dalam dua bentuk nih. Yang pertama ada bentuk komponen, yang kedua ada bentuk analitik. Vektor dalam bentuk analitik disajikan dalam bentuk bilangan dengan huruf yang menyertainya. Biasanya, huruf yang mengikuti adalah I, J, K, dan juga seterusnya. Nah, di sini juga sudah saya berikan contoh. Contoh yang pertama adalah X sama dengan 2I dikurangi 3J ditambah 5K. Yang kedua ada Y sama dengan 5I ditambah 2J dikurangi K. Yang ketiga ada Z sama dengan I ditambah 7K. Sedangkan penyajian bentuk vektor dalam bentuk komponen dituliskan dalam bentuk matriks dalam satu kolom. Banyaknya baris menunjukkan dimensi vektor. Misalnya nih ya, vektor yang digambarkan pada dimensi 2, sumbu X dan sumbu Y, akan memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 2 dan jumlah kolom 1. Sedangkan untuk vektor pada dimensi 3, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z memiliki bentuk matriks dengan jumlah baris 3 dan jumlah kolom 1. Jadi kalau dimensinya 2, barisnya tuh ada 2, kolomnya 1. Nah, kalau dimensinya 3, berarti barisnya yang 3 dan kolomnya tetap 1. Oke, kita lanjut. Nah, dalam bentuk diagram, penyajian vektor udah saya kasih gambarnya di situ. Ada bentuk analitik dan juga bentuk komponen. Nah, selain dua penyajian vektor secara analitik dan komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada juga penyajian vektor bentuk geometri. Penyajian vektor bentuk geometri itu ditunjukkan dalam bentuk gambar. Di situ sudah ada gambar yang saya sajikan dalam slide ya. Nah, karakteristik penyajian vektor bentuk geometris itu ada yang tanda positif. Kalau positif itu arahnya ke kanan dan ke atas. Nah, kalau negatif itu kebalikannya, berarti ke kiri dan ke bawah. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu vektor posisi. Vektor posisi atau R ya, R kecil, menyatakan posisi suatu objek yang dinyatakan ke dalam nilai. Biasanya berupa bilangan terurut yang disertai huruf I, J, K, dan seterusnya. Vektor posisi juga dapat diartikan sebagai penanda dari satu titik ke titik lain. Misalnya nih, titik A berada pada koordinat 4,2. Maka vektor posisi A dapat dituliskan sebagai A sama dengan 4I dan 2J.
4 dan 2-nya itu koordinatnya ya. Nah, vektor posisi menyatakan posisi vektor yang diawali dari satu titik atau titik pangkal ke titik yang lain atau titik ujung, dan arahnya ditunjukkan melalui tanda anak panah pada titik ujungnya. Biasanya, simbol untuk vektor posisi adalah huruf yang di atasnya berupa tanda anak panah. Oke, di sini saya berikan contoh. Di sini kan ada huruf O dan P, di atasnya terdapat tanda anak panahnya. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, ada vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor dengan panjang satu satuan. Tidak semua vektor itu termasuk vektor satuan, ya karena panjang setiap vektor kan bervariasi ya. Akan tetapi, setiap vektor yang bukan vektor satuan bisa kita cari vektor satuannya. Misal, ada vektor A, maka vektor satuan dari A dilambangkan dengan EA. Vektor satuan A searah dengan vektor A itu sendiri. Nah, di situ sudah saya sajikan rumus bagaimana mencari vektor satuan. Bisa dilihat di slide yang sudah terbuka. Oke, kita lanjut ke pembahasan keempat. Ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Misalnya, V itu adalah ruang vektor dan V1, V2 adalah dua vektor dalam V. Pada V berlaku operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Artinya, kita dapat mengalihkan V1 dan V2 dengan skalar. Sebutkanlah K dan M, sehingga terbentuk vektor K, V1 dan MV1. MV2. Dengan menjumlahkan kedua vektor, diperoleh KV1 ditambah MV2. Nah, vektor ini disebut juga sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Sebagai contoh, salah satu kombinasi linear dari 1,2 dan 0,3 adalah 2 kali 1,2 kurangi 1 kali 0,3 sama dengan 2,1. Kombinasi linear lainnya adalah 0 kali 1,2 ditambah 2 kali 0,3 sama dengan 0,6. Bisa dilihat di layar ya. Nah, kita membahas definisi nih. Misalnya, V adalah ruang vektor dan V1, V2, sampai VR sebuah vektor W dan sebuah vektor W dalam V disebut kombinasi linear dari V1, V2 sampai VR. Jika W dapat ditulis dalam bentuk yang sudah saya sajikan di situ, nah di mana K1, K2 sampai KR merupakan skalar. Nah, skalar ini disebut koefisien dari kombinasi linear. Berdasarkan definisi, vektor W disebut kombinasi linear dari V1, V2, sampai dengan VR ya. Jika kita dapat menemukan skalar K1, K2, sampai KR yang memenuhi persamaan vektor. Nah, di situ sudah saya sajikan, bisa dilihat. Nah, dari persamaan di atas akan diperoleh sebuah sistem persamaan linear. Keberadaan solusi dari sistem ini menentukan apakah W adalah kombinasi linear dari V1, V2 sampai VR. Nah, karena itu ingatlah prosedur untuk menentukan solusi sistem persamaan linear ya teman-teman.
Oke, kita lanjut. Ternyata udah ke pembahasan yang kelima, yaitu operasi aljabar pada vektor R2. Nah, yang pertama pada operasi ini ada penjumlahan vektor di R2. Resultan adalah sebutan dari hasil penjumlahan yang dilakukan pada dua vektor ataupun lebih. Penjumlahan pada vektor ini sendiri juga dapat dilakukan secara aljabar, serta juga dapat dilakukan dengan memakai cara menjumlahkan komponen yang berada di posisi sama atau seletak. Nah, di situ sudah saya tampilkan apabila A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2, maka A plus B sama dengan A1 plus B1, A2 plus B2. Sifat-sifat di dalam penjumlahan vektor ini sendiri adalah seperti yang ada di bawah kalimat. Di situ bisa dilihat. Oke, kita lanjut ke pengurangan vektor di R2. Dalam pengurangan vektor berlaku sama dengan penjumlahan, yaitu sebagai berikut, bisa dilihat ya. Cuma bedanya ini dikurangin, kalau tadi tuh ditambah. Ya. Yang ketiga ada perkalian skalar dan vektor. Suatu vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar atau bilangan real dan akan menghasilkan suatu vektor baru jika V adalah vektor dan K adalah skalar. Maka perkalian vektor dengan ketentuan. Jika K lebih dari 0, maka vektor searah dengan vektor. Jika K kurang dari 0, maka vektor berlawanan arah dengan vektor. Dan jika K sama dengan 0, maka vektor adalah vektor identitas. Secara grafis, perkalian ini dapat merubah panjang vektor. Di situ sudah saya sajikan tabelnya. Nah, perkalian vektor dengan skalar K dapat dirumuskan sebagai berikut, bisa dilihat ya pada layar. Semoga dapat dimengerti. Nah, yang keempat ada kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsurnya bersesuaian sama. Ya, kalau nilainya sama gitu. Misalnya, A sama dengan A1, A2, dan B sama dengan B1, B2. Jika A sama dengan B, maka A1 sama dengan B1, dan A2 sama dengan B2. Nah, panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Misalnya, ada titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2. Maka jarak titik A dan titik B dapat dihitung dengan rumus jarak, yaitu dengan akar kurung X2 kurangi X1 kuadrat plus kurung Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Karena panjang vektor bisa dihitung dengan rumus jarak, maka panjang vektor AB akan sama dengan panjang vektor BA. Panjang vektor BA dilambangkan dengan AB, dilambangkan dengan yang ada di layar, bisa dilihat ya. Nah, barusan itu adalah panjang vektor. Nah, ternyata pembahasan kita sudah selesai sampai dengan panjang vektor. Nah, sekarang kita masuk ke soal-soal yang dapat saya berikan untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini ada nomor 1, yaitu tentukan panjang vektor masing-masing berikut ini. Dapat dilihat pada layar ya. Nomor 1 ada A, B, C, dan D. Ke soal yang kedua, yaitu tentukan vektor satuan dari masing-masing vektor berikut. Dapat dilihat juga pada layar. Nah, saya yakin teman-teman saya bisa menjawab soal dari saya.
karena saya juga mengambil soal ini dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Nah, ternyata saya sudah menyelesaikan presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga materi yang saya jelaskan dapat dimengerti. Maaf bila ada kesalahan penyebutan atau kesalahan kata. Terima kasih untuk Bu Sagung telah memberikan waktu untuk saya berpresentasi. Dan saya tutup dengan Parami Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.